Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Intan Nur Aziza selaku dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mempresentasikan materi sejarah masuknya Islam di Banyumasan. Sebelumnya, nama saya Arfa Bilqis dari kelas 1 KPIE dengan NIM 234110102152. Langsung saja, sejarah Islam di Kota Banyumas. Seperti yang kita ketahui, sejarah Islam itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi teologis, dan yang kedua itu dimensi historis. Teologi ini bersifat mutlak dan absolut. Manusia yang sebagai makhluk yang memeluk kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara, dalam pandangan historis, berada dalam lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Historis ini yang kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromitas. Agama ini itu mempunyai kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Di masyarakat Jawa, dalam konteks kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Yang pertama itu ada penduduk pesisir. Penduduk pesisir ini aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan. Sementara pada penduduk pedalaman itu yang bercorak kejawen yang berpusat pada kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Dalam masyarakat Jawa, secara sosial ini masih seperti menggunakan konsep kasta yang pada dasarnya wong cilik atau orang yang terpandang rendah itu seperti para petani, dan kaum priayi yang tinggi itu seperti pegawai dan kaum intelektual. Ada juga kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestise yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau yang biasa disingkat JTBS mempunyai sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Jawa. Sejarah kerajaan ini tidak bisa lepas dari keeksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta. Kondisi ini itu yang sangat berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan. Jadi secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa. Berdirinya Banyumas itu bersamaan dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya yang terjadi. Jadi berdirinya Banyumas itu bersamaan dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya yang terjadi pada tahun 1582. Hal ini itu menjadi awal runtuhnya kerajaan Pajang dan pada titik awal proses berdirinya kerajaan Mataram. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram ini termasuk wilayah Kebanyumasan. Secara tradisi, Islam model ini itu cocok untuk karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama lokal. Islam kejawen ini merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini itu relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Islam kejawen ala Mataram itu tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Misalnya seperti bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan yang masih berjalan dan tidak dilarang. Selanjutnya, pada kehidupan sosial politik, pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa. Yang pertama yaitu kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur dan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan tulisan Founder Maulan, sejarah Banyumas itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba yang berdiri sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Transformasi kekuasaan dari Tarumanegara, Galuh Kawali, Galuh,
Dalam beberapa abad selanjutnya itu melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran. Sehingga jika ditarik ke atas, sebenarnya itu sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau Galuh Purba itu jauh lebih tua daripada Kerajaan Pajajaran. Akan tetapi, keberadaan Kadipaten Pasir Luhur itu yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran itu juga mempunyai dimensi historis tersendiri bahwa Pajajaran itu pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Jadi pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas itu biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, maupun Kerajaan Mataram. Jadi dalam posisi ini itu hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan yang tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas atau Wirasaba dan Pasir Luhur, selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat atau kerajaan. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan itu semakin menjadikan Banyumas itu tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas itu adalah daerah yang sangat subur, sehingga daerah Banyumas itu dapat menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari. Justru dengan adanya itu menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Jika di daerah lain itu struktur sosial cenderung terpengaruh, bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama coak atau berbicara dengan suara keras, yang kedua bloak atau berbicara dengan benak serius apa adanya dan humoris, yang ketiga dablongan atau dablong yang artinya itu seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar, yang keempat ajiban atau bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi, yang kelima dobos atau berebut bicara saat mengeluarkan ide, yang keenam banyol atau bergurau, dan yang ketujuh itu ndopok atau omong-omong mengeluarkan unek-unek. Kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah desa dengan daerah yang lain. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai yang sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Belum tersedianya sarana perhubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Pola perekonomian masyarakat Jawa atau termasuk Banyumas yang sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Tarumanegara itu mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat itu tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang
tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Selanjutnya ada Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa. Yang pertama itu ada kebangkitan Islam Puritan. Sayyid Fali Reza Nasr dalam Syaikh Hashim menyebut para Puritan di belahan dunia Islam itu sebagai Islam revivalis. Menurutnya, istilah ini itu menyeratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentuk identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, istilah revivalisme ini lebih luas jangkauannya karena pada kenyataannya, kemunculan gerakan Islam radikal di negara-negara Islam di Timur Tengah maupun Asia memang tidak semata-mata didorong oleh keinginan mereka untuk menerapkan makna literal dari teks-teks suci dalam kehidupan nyata dan tidak hanya juga sekedar tandingan terhadap cengkeraman barat, akan tetapi lebih filosofi. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ini itu ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. 69 gerakan-gerakan tersebut itu mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Oleh karena itu, dalam sistem budaya kelompok sosial Islam Puritan antara lain itu berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek dina, sesaji, ala berkah, tari dukun, dan sebagainya. Beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaharuan Wahabi diterima oleh beberapa ulama Indonesia itu diantaranya adalah karena medan dakwah Nusantara yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu Buddha. Faktor inilah itu yang menjadikan para pembaharu Wahabi itu mudah mengadopsi doktrin pemurnian tauhid dengan harapan agar umat Islam Indonesia itu dapat lebih cermat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga tidak akan tercampur dengan budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Secara geografis, Banyumas itu merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu ini membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya itu terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya itu berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat 2 organisasi keislaman yang Puritan berkembang di wilayah ini, yaitu adalah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.